Perlu kami sampaikan, setelah kita sowan ke PBNU belum yakin. Akhirnya PBNU ingin mengundang seluruh Idaroh Wusto se-Indonesia bertempat di Hotel Bumi Surabaya. Hadir dari 20 Idaroh Wusto yang ada di Indonesia, hadir 16. Yang keempat, 2 diantaranya itu sudah daluarsa, belum di SK-kan. Yang 2 ternyata undangan tidak disampaikan oleh PBNU kepada pengurus Idaroh Wusto karena nggak diketahui alamat kemana surat itu harus disampaikan. Jadi 16 yang hadir. Dari data di PBNU yang ini disampaikan oleh Gus Lukman, WA-nya masih ada 95%, jadi belum bulan, 95% menghendaki ada pembaruan. Ya, 95% menghendaki ada pergantian karena sudah 24 tahun dipimpin oleh satu orang, itu mematikan generasi-generasi yang lain yang mungkin lebih baik. Dan sekaligus untuk menghindari bahwa organisasi ini bukan milik perorangan. Kasus ketiga Wonosobo tadi itu sudah kita sampaikan ke PBNU. Akhirnya tanggal 19 Oktober yang lalu Lukman menyampaikan sudah ada rapat di pleno PBNU yang menyatakan Idaroh Aliyah sudah demisioner, artinya sudah habis masa berlakunya, yang nanti akan ditunjuk caretaker. Mengenai siapa nanti akan dirapatkan lagi oleh PBNU, siapa yang akan ditunjuk. Hanya di Surabaya saya selaku pengurus Wusto menyampaikan kalau diberi kepercayaan ya jangan di Pekalongan. Kalau misalnya di Semarang, Idaroh Wusto Jawa Tengah siap. Saya selaku badan penyelenggara Universitas Wahid Hasim, insya Allah siap menjadi tuan rumah sak uboran pene, sak dahari, sak hotele. Ya, saya sudah menyampaikan begitu. Saya hanya nuntut PBNU untuk mikir ke transportasinya kiai dari Idaroh Wusto. Ya kan misalnya dari luar Jawa naik pesawat yang dipesakin jadi beban pribadi, itu nanti tolong dipikir ke PBNU. Tapi untuk masalah dahar, tempat dan lain-lain, insya Allah Pak Kedasi siap. Nah sekarang balik kampung juga siap, saya paham betul, ya Mahmud, ya dengan segala fasilitasnya, ya siap. Jawa Tengah ini siap kabeh kok. Nah, saya juga tidak mempersoalkan mau di Balai Kambang atau mau di kampus Unwahas, nggak ada masalah. Yang penting ada tindak lanjut, kan kata. Nah, jadi kami kalau misalnya nanti ini akan kita sampaikan, kami laporkan ke Gus Lukman, juga akan kami sampaikan. Unwahas sebagai kampus siap, Balai Kambang pesantren juga siap. Betul ya? Malah seluruh siap kabeh. Insya Allah, ya maupun saya betul dari sang itu pengen siap. Oh, ya maupun kok dilawan. Tapi yang jelas PBNU tanggung jawab mikirnya transportasinya kan modal dari daerah menuju. Hanya kelebihannya kalau di Semarang itu dalam kota sehingga tidak perlu transport ke Jepara. Itu kelebihannya di situ. Tapi saya kenal betul. Ya, Balai Kambang, insya Allah tidak ada yang kurang di pondok pesantren Balai Kambang. Itu mengenai sikap kita hanya sebatas mengikuti induk organisasi karena kita badan otonom, bukan sebagai lembaga sendiri. Kami senantiasa akan melaporkan. Insya Allah nanti ini pun bila dikehendaki untuk diputuskan demikian, saya akan melaporkan hasil sidang
komisi organisasi ini ke PBNU. Nah, ternyata PBNU ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah pernyataan dari Idaroh Wusto Provinsi Jawa Tengah. Idaroh Wusto itu pengurus Provinsi Jawa Tengah Jatman, Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, organisasi tarekat badan otonom di bawah naungan PBNU atau di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang beberapa waktu terakhir menjadi kontroversi karena sikap-sikap kontroversialnya Rois Am Jatman yang lalu, yakni Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu tadi disampaikan pada sela-sela acara Manaqib Kubro pengurus Jatman Gabungan Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang dilaksanakan di Pondok Pesantren At-Taujih Leler, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ketempatannya itu acara Manaqib Kubro tahunan. Beberapa hari yang lalu giliran di Banyumas, tempatnya di Pondok Pesantrennya Gus Anam Leler. Beberapa hal yang tadi disampaikan oleh pengurus Idaroh Wusto Jawa Tengah, di antara yang penting saya garis bawah ini ya. Yang pertama adalah bahwa 95% pengurus Provinsi Jatman sudah menghendaki adanya regenerasi kepengurusan. Ingin ganti pengurus Jatman yang barulah. Ingin Rois Am Jatmannya baru, bukan Pak Lutfi bin Yahya lagi, karena dianggap sudah terlalu lama. Tadi disebutkan sudah 24 tahun lebih tidak pernah ganti. Jadi seolah-olah mengesankan kayak organisasi milik sendiri gitu. Padahal itu adalah organisasi badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Nah, satu itu. Yang kedua, atas rangkaian pertemuan yang dilakukan oleh para pengurus Aliyah dan Wusto Jatman dengan PBNU terakhir di Surabaya beberapa waktu lalu, menghasilkan bahwa Jatman dinyatakan demisioner, yang puncaknya merupakan hasil sidang pleno PBNU kalau tidak salah tadi tanggal 19 Oktober atau sekitar setengah bulan yang lalu. Berarti itu adalah pertemuan tindak lanjut dari pertemuan di Hotel Bumi Surabaya. Jadi jelas bahwa PBNU sudah membuat keputusan mendemisionerkan kepengurusan Jatman di bawah Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Artinya bahwa Pak Lutfi bin Yahya sudah tidak punya otoritas, tidak punya hak lagi membuat keputusan organisasi apapun atas nama Jatman, untuk kepentingan atau atas nama organisasi tersebut. Semuanya sudah dihandle oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sampai yang final adalah yang terpenting akan menyelenggarakan muktamar, Muktamar Jatman untuk memilih jajaran kepengurusan baru Jatman. Nah, ini yang belum deal, belum clear kapan waktunya dan di mana. Tadi Idaroh Wusto Jawa Tengah sudah menawarkan diri bersedia ketempatan di kampus atau di kawasan kampus Universitas Wahid Hasim Semarang, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita doakan muktamar Jatman segera terlaksana dengan aman, damai, lancar, sehingga regenerasi kepengurusan Jatman yang baru bisa segera terwujud seperti yang diinginkan oleh para kiai, para guru mursyid seluruh Indonesia, yang 95% sudah menginginkan adanya pergantian. Ada penyegaran lah, biar Jatman kembali ke ruhaniah, ke spirit
kesemangat awal bagaimana Jatman didirikan dulu oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru besar, guru mursyid kita. Sebagaimana sering disampaikan oleh Romo Kiai Halwani dari Berjan Purworejo. Siapapun nanti yang terpilih pada Muktamar Jatman yang akan datang, ya wajib kita ikuti, kita junjung tinggi, karena itu keputusan final, keputusan besar para kiai guru mursyid kita. Siapakah yang dipandang layak untuk memimpin Jatman menggantikan Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan? Saya kira Jatman memiliki banyak sekali guru besar, guru mursyid, ya, para syekh, para masyayikh. Tapi di antara nama yang cukup mencuat digadang-gadang untuk memimpin Jatman sebagai Rois Am Jatman, di antaranya adalah Romo Kiai Halwani Nawawi dari Berjan Purworejo, karena beliau dianggap senior sekali dan putra dari pendiri organisasi Jatman di tanah air Indonesia. Oke, sekali lagi mari kita berdoa mudah-mudahan Muktamar Jatman dimanapun nanti akan dilaksanakan, dan siapa yang akan terpilih adalah yang terbaik bagi Jatman dan bagi Nahdlatul Ulama, bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.